HP. Yang digoda setan tuh yang buka grup WA, download kerajaannya kan. Sampai ustaz lakak ceramah, dia tidak mendengarkan ceramah. Maka berhasil setan godenya, berhasil kata setan. Tapi saran saya kalau nak merekam jangan ada kamera ya. Suaranya lebih jelas lagi kalah. Jangan lupa tonton di YouTube, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Itulah dia ceramah di Masjid At-Taqwa, Dusun Bumi Asih, Desa Mensere. Saya bukan pertama kali datang ke situ, alhamdulillah, dan beberapa kali. Tapi untuk yang ceramah senginyan-nginyan, itulah dia. Baru saya kena undang. Sebenarnya dah lama katanya nak undang saya, karena memang jadwal saya itu padat. Esok kemana esok sampai lupa saya. Esok ke Pontianak, kakak ye ke Batam, kakak ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Yang undang nak ngajak sini. Saking padatnya jadwal sampai saya dipanggil Jokowi nggak mau saya. Saya kan Hatoli, aku dipanggil Jokowi. Jadi datang ke situ, apalagi yang paling jauh datang ke situ, basarnya ke pahalanya luar biasa. Makanya hadir ke situ nuntut ilmu. Yang pertama tadi dapat dimudahkan jalan masuk surga. Yang kedua dapat pahala jihad fisabilillah. Yang ketiga kita dapat doa. Dapat doa dari siapa? Pertama dapat doa dari kawan. Saya tadi, mana sih kami kena doakan tuh Pak Ustaz. Saya baru nak datang tadi dan langsung kena doakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nak kaya namanya doa. Semoga keselamatan untukmu Pak Ustaz. Makanya saya datang ceramah, kena sambutlah orang. Selamat datang Pak Ustaz. Saya tak jawab. Diam aja saya. Selamat datang Pak Ustaz. Diam saya. Ngapa deh? Barang dia selamat datang. Datangnya selamat, baliknya. Ini orang selamat balik Pak Ustaz. Jarang ada yang ngomong gini. Ceramah di SMA, disambutlah dia. Good morning Pak Ustaz. Good morning. Good, bagus. Morning, pagi. Good morning, paginya bagus. Baharinya belum tentu bagus. Makanya pakailah yang diajarkan oleh Allah. Wasallimu tasliman. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kayak yang betul. Sana dipanjangkan kumnya. Ada yang dipanjangkan nih kumnya ya. Assalamualaikum. Iya coba tanya yang ngaji tadi. Pasti salah tajwidnya ya. Saya panjangkan kumnya. Nak kesian huruf wawu di sini. Yang betul assalamualaikum. Kayak assalamualaikum. Saya nak surutik bang sini. Tapi salamnya ada 3 macam. Ada salam yang wajib dijawab. Yang kedua salam yang tidak boleh dijawab. Yang ketiga salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Pertama salam yang wajib dijawab. Macam salam saya tadi yang pertama. Itu wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya contoh aja sebenarnya. Yang jawab dah dapat pahala. Tapi yang kedua ada salam yang tak boleh dijawab. Namanya salam kurang rakaat sembahyang. Tak boleh dijawabnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Itu tak boleh dijawab. Yang ketiga, salam yang kita tidak mau dengarkan jawabannya, yaitu salam kepada penghuni kubur. Tadi kami lewat jumpa makam. Itu kan banyak kiri kanan lagi makamnya. Maka saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dia salamnya. Maka saya pun tidak mau dengarkan jawabannya. Kedengaranlah jawabannya keluar asap. Waalaikumsalam.
Tapi kan turun dari oto menjaga. Itu Masjid Nabawi, rumah Nabi, makam Baqi. Masjid Nabawi, rumah Nabi, makam Baqi. Tiap hari bini Nabi namanya Siti Aisyah lewat di depan makam Baqi. Ditagurlah Nabi, ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Nah, itu panggilan kesayangan Nabi kepada bininya. Ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah pipinya putih. Kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Nabi pun manggilnya ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Datang bapak nanya, Pak Ustadz, bolehkah aku panggil biniku ya Humairah? Boleh Pak, tapi dia hitam Pak Ustadz. Dan apa-apa nyukirkan hati bininya berpahala. Usah nak mentang-mentang bini kulitnya hitam manggilnya ya Hajar Aswad. Hajar Aswad katanya. Hajar batu aswad hitam, Hajar Aswad batu hitam. Panggillah dengan panggilan kesayangan. Usah nak terlalu jujur. Kadang kita itu jujur tapi nyakitin. Bini kulitnya hitam manggilnya hitam, situ hitam. Panggilannya mak hitam. Kata Nabi ya Humairah, iya bang, kau kalau lewat depan makam Baqi, kau jangan diam saja. Terus gimana bang? Ucapkan salam kepada penghuni kubur. Gimana salamnya bang? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Oh kami perlu tahu ya bacaannya Pak Ustaz. Bagi yang banyak duit, macam Pak Murzali itu banyak duit. Banyak ya? InsyaAllah lah ya 10 juta dia lah di rumah malam itu. Besok pagi ke tukang cetak spanduk minta tolong Pak, dia cetakan spanduk doa masuk pemakaman. Sekitar 2 meter kali semeter lah dia ya. Nanti pasang depan makam. Setiap orang yang lewat kalau bacanya Pak Murzali dapat pahala. Dia beramal. Pasanglah di depan makam. Setiap orang yang lewat dibacanya. Balik wah itu satu orang depan kubur. Tapi yang nyalek situ. Oh ternyata bukan balik caleg. Dilihatnya doa masuk pemakaman. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Yang bisa baca. Yang tak tahu baca garak-garakan aja mulutnya. Kata kawan sebelah belakang kau tak tahu baca. Kadi ku dah mulutku. Ya namanya beramal. Nah jadi kita itu dapat doa dari kawan. Dengan mengucapkan salam kita dapat doa dari kawan. Yang kedua dapat doa dari siapa lagi? Dari malaikat. Malaikat yang kita itu kalau ada majelis ilmu, malaikat itu hadir mendoakan orang yang hadir. Maka yang hadir itu saya pun ikut mendoakan. Mudah-mudahan rezekinya makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang belum kawin cepat jumpa jodohnya. Yang belum kawin. Itu yang masih anaknya. Amin. Yang udah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Jadi didoakan oleh malaikat. Yang ketiga siapa lagi yang mendoakan kita? Yang ketiga yang mendoakan kita adalah jin. Karena jin itu terbagi dua. Pertama ada namanya jin Islam, yang kedua jin non Muslim. Jin kafir kalau tersinggung dia. Jin non Muslim, tapi kan ada sadap nyebutnya. Sabutkan palan-palan aja. Tapi Pak Ustadz bedanya jin, setan, iblis. Apa bedanya? Komunitasnya, perkumpulannya namanya jin. Induk dari segala jin namanya iblis. Iblis punya anak buah yang jahat namanya setan. Itulah dia bedanya. Yang ketiga-tiganya ya. Induk dari segala setan namanya iblis.
anak buah iblis yang jahat namanya setan. Jadi harus bisa kita bedakan dia. Iblis dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan hopeless. Hope harapan, less tidak ada. Hopeless tidak ada harapan. Jadi iblis adalah makhluk yang tak punya harapan. Ada kawan kita ngomong, aku sudah si anak harapan, iblis ya. Untuk make kabel, kalau make yang tak ambil kabel disebut make wireless. Wire kabel, less tidak ada, wireless tak ambil kabel. Nah, tapi itu karena pakai kabel anan saya ceramah. Biasanya yang daan pakai kabel ya baru nak 10 menit saya ceramah dah habis baterainya. Karena saya kan ustadz yang terkenal. Perasaan saya aja. Sampai habis baterai biasa saya ceramah nih. Nah tapi itu saya tidak khawatir bukan nanti basarnya ke salon nih. Saya punya salon tuh. Pinjam ya. Mudah-mudahan yang minjamnya kita doakan masuk surga. Jangan salon-salonnya sekali. Alhamdulillah. Yang di luar kedengaran ke suara saya? Hah? Ini dulu yang putih-putih itu lu macam pocong. Kedengaran suara saya ini? Nah, pokoknya nak kedengaran kendaraan yang penting yang di dalam kedengaran. Saya hampir lupa tadi, kita belum tanda tangan MOU. MOU ya apa? Memorandum of Understanding between me and you. Kita sepakati dulu ceramahnya itu nak berapa lama sebenarnya. Nah ya yang harus kita sepakati. Mana jam? Tadi mulai jam 8 lewat 10. Biasa saya ceramah di mana-mana sejak 1 jam. Sesuai yang diberikan panitia, botol aqua 600 ml 60 menit. Mau dia 1 jam. Yang itu mau, yang ini enggak. 1 jam setuju? 2 jam? 5 jam? Kalau 5 jam, bawa ibu-ibu kuat 5 jam. Bapak ya tak kuat. 5 menit lah. Oke, tawakannya ya. Mana-mana utaknya lagi ya. Kita sepakati aja 1 jam karena itu udah malam. Mungkin besok adik nak kerace, adik-adik yang nak mencari nafkah macam-macam. Jadi kita cukupkan aja ceramahnya itu 1 jam. Setuju? Nah, tapi bisa aja tak nyampe 1 jam. Kalau saya lihat ada orang 2 muap langsung saya tutup. Karena nak adik-adik gunanya ceramah lama-lama menurang dan ngantuk. Ya percuma kita ceramah di atas biar-biar, di bawah biar-biar. Hebatnya kepanitiaan nyusun acara, tidak banyak. Kalau saya semak cuma yang bigit nah acaranya. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat ceramah, kelima doa, keenam yang paling penting makan. Ya, dah ada kue di depannya, nah, makanlah. Gimana ya di bagi dulu nak beli papannya untuk disewekan dan disuruhkan kue di depan, tapi nak lalu kan nak sewekan. Tapi ada, bukan dia ngomong, hasilnya kan Pak Ustaz. Saya kan supan juga nak tersombol-sombol. Hasilnya stik air liur dulu kan nak sewekan. Nah, memang Pak Lampai tadi. Jam, insya Allah. Saya ceramah bebas, Bapak Ibu boleh sambil makan. Silakan, tengok kalau kampung makan. Tak napi-napi, boleh sambil minum boleh. Kalau ada orang 2 muap langsung saya tutup. Nah jadi pesan pertama saya pada malam hari itu adalah apapun nanti majelisnya datang untuk silaturahmi ke situ. Siapa pun nanti yang ada datang ke situ nak berikan ceramah datang. Banyak pahala yang bisa kita dapatkan di situ. Juga doa-doa dari malaikat, dari kawan, dari jin dan seterusnya. Bu, Ibu, Bu, boleh ke saya nanya?
Boleh ke saya nanya? Ibu maunya banyak kawan atau banyak musuh? Kawan. Bapak maunya banyak kawan atau banyak musuh? Sang lama tapi suaranya ini macam musuh-musuh nak mati gitu. Bapak maunya banyak musuh atau banyak kawan? Saya ceramah itu ya tergantung jamaah. Mun jamaahnya semangat, saya tetap semangat. Mau banyak musuh atau kawan? Kawan! Baru saya semangat. Mungkin kawan banyak musuh atau kawan? Kawan. Saya sakit anau. Saya semangat ceramah karena 3 faktor. 3 faktor itulah yang menyebabkan saya semangat ceramah. Pertama, faktor jamaah. Selama jamaah dia masih semangat, biar nak 1 jam lebih sedikit. Tetap semangat saya ceramah. Yang kedua, saya tetap semangat ceramah kalau mikrofonnya bagus. Oh, macam mic itulah bagus, mantap. Soalnya saya kalau udah mikrofon ada masalah, biar nak bagus gimana pun ceramah jadi jahat. Suah saya ceramah di sebuah masjid, nak melangkahkan 10 menit pun masih tak payahnya. Barang-barang nak assalamualaikum warahmatullahi ini nak langkah ceramah. Tapi lihatlah luar biasa, dah nabi dah katanya kita minjam yang paling bagus malam hari itu. Luar biasa, pamuk masjid gitu, mudah-mudahan tiap malam gitu ramai. Dari dunia minyak yakin. Yang ketiga, ini yang paling penting, faktor ketiga, saya semangat ceramah, faktor makan. Karena menceramah dan anak balik makan, saya anggap paling jahat dah ya. Pengalaman saya ya dah macam-macam. Suah dan anak balik lalu makan pun suah. Diundang ceramah acara laka isi, disuruh sebelum maghrib datanglah kita sebelum maghrib. Pikiran kita kan laka maghrib pasti makan. Pas nak berangkat deh, abang berangkat dulu, izin dengan mak bilang. Dan makan dulu ke bang, izin dulu kalau ada makan. Salaman, cipika, sedikit, berangkat. Ya bini saya tak napi-napi lah, kecuali bini kawan. Pagi sebelum maghrib dah nyampai kita. Laka maghrib saya lah bertunggu tang si orang nyuruh. Tapi kita tetap berharap mungkin laka isi kalau. Malah sambil nunggu orang datang ya kan ada juga. Nah, kita makan dulu Pak Ustaz sambil nunggu jamaah datang. Oke lah, belum ngaji. Nampaknya laka isi. Laka isi saya lah ditunggu. Dan langsung mulai acaranya. Si an lagi acara makan-makan. Kalau mati lah kak ceramah nampak. Ceramah lah saya Pak. Api-api saya ceramah. Barang jak kelaparan. Sampai jam 10:30 saya ceramah. Barulah ada orang nyuruh roti kebeng. La ilaha illallah. Dari bahari aku dulu. Rasanya roti kebeng. Tapi saya tidak kecewa, saya tidak marah. Karena kalau nak dibandingkan dengan dakwah Nabi Muhammad, tidak ada apa-apanya saya. Nabi Muhammad kena lempar, kena usir, kena tajarkan, sampai berdarah kaninnya. Nabi dakwah. Saya masih syukur karena undang. Jadi dah mati, tidak ada apa-apanya roti kebeng. Cuman masalahnya sampai hari itu ingat saya masjid. Setiap kali lewat depan masjid iya ingat roti kebeng. Udah setahun lebih, dah saya agak lupa saya. Dah setahun lebih. Tahu-tahu lewat depan masjid iya, ditangkaplah kawan Ustaz.
Apa? Masjid Poti Kemeng. Diingatkannya gila itu. Kita jangan lupa-lupa kalau. Oh, jadi Pak Ustadz jarak ceramah di masjid iya? Enggak boleh jarak dalam dakwah. Enggak jarak saya. Mendundangnya nanti saya datang. Dan dibaliknya makan Pak Ustadz, dan api-api. Dudi-dudi saya buat nasi bungkus. Santai. Dah biasa saya beli nasi bungkus. Kalau kata panitia, Pak Ustadz, kalau kami tak menyediakan makan langkah maghrib, langkah ceramah kalau perlu acara. Beli saya nasi bungkus, makan di oto. Dah biasa model kayak. Tapi di Mensere, tak terjadi. Dia ayam tadi. Dia Teluk Masing. Nampaknya seminggu saya di situ, gomok lagi saya. Panitia ada yang urus. Jadi pesan pertama saya itu adalah silaturahmi. Ibu mau banyak kawan atau banyak musuh? Bapak banyak kawan atau banyak musuh? Nampak kan jam 1 bro. Kalau nak banyak kawan, banyakilah silaturahmi. Apa untungnya kalau kita banyak kawan? Satu, banyak kawan, murah rezeki kita. Betul? Contohnya saya, karena banyak kawan, murah rezeki. Berapa kali saya makan di restoran tak bayar? Saya makan di restoran tak bayar. Lagak makan. Begitu saya nak bayar, kata kawan, kata orang, Ustaz atau wali ke tu? Iya Pak Haji. Dah lagak makan, udah. Dah bayar, itulah nak bayar. Dah kalau aku ajak bayar ni. Saudara Pak Haji, saya pun dah nak bayar. Dah kalau aku ajak bayar ni. Wow lahnya saya. Dalam hajiku memang iya yang betul. Nyebrang saya di Perigi Piai 40.000 ya, naik ferry pakai oto. Jumpa kawan polisi. Dah kata dia, aku mandangnya. Saya ajak bayarnya. Bayangkan, banyak kawan, murah rezeki kita. Tapi kalau banyak musuh, sampik rezeki kita. Kalau kita banyak musuh, jangankan nak dibari orang, kita minjam pun tak dipinjamnya. Barang tak jahat dengan orang. Hidup di masyarakat tuh sombong, palik, kedakut, loge, kebinting, gangkam. Yang jahat-jahatnya banyak sabutannya. Nah, tapi kalau kita baik dengan orang, maka kita banyak kawan, murah rezeki kita. Yang kedua, banyak kawan, cepat selesai masalah kita. Kita punya masalah, demam, si anak berobat, si Andri nak berobat, kata kawannya, saya ada duit, berobatlah. Cepat selesai masalah kita. Nah, yang ketiga itu yang paling penting, banyak kawan, mudah menang kalau nyalek. Nah, ini kedimin seri yang sudah nyalek. Nah, ada kalah. Berarti kurang kuat silaturahminya. Tidak bisa Pak Ustaz, punya nyalek harus banyak duit. Tidak selamanya duit nentukan keberhasilan. Tidak selamanya. Saya dah ceramah sampai ke Kayong, ke Kuburaya, Pontianak, Mempawah, jumpa dengan dewan-dewan. Dan kaya dia sebenarnya. Apa modalnya? Modalnya cuma banyak-banyak silaturahmi, bagus-bagus akhlak dengan orang. Insya Allah kan nak pilih kau. Jadi kalau bapak ibu nak nyalek dan banyak duit, banyak bagus sih ajak dulu akhlak. Itu kadang dah ada duit, lakuan macam nak antu. Tapi nak pilih kau. Makanya banyakilah silaturahmi, insya Allah banyak kawan, banyak manfaatnya. Man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahmi. Nah, itu pasal pertama tentang silaturahmi. Lihat loh waktunya, masih ke? Masih. Yang 8:44. Hah?
Nyaman kau ngomongin gitu. Kita itu ya rantan di situ. Ya duduk, enggak nyantai, santai. Tahu-tahu mati biasanya. Yang kedua yang nak saya sampaikan, karena itu tahun baru Islam di 1443 Hijriah, itu malam yang ke-14. Ternyata dah 14 hari kita masuk tahun baru Islam. Bergeser waktu, dan terasa dari 41 ke 42, sekarang dah 43. Dan terasa waktu semakin berubah, waktu semakin cepat berlalu. Waktu yang cepat berlalu itu, kata orang tahu-tahu, waktunya rasanya masih anak-anak, itu tahu-tahu udah punya anak. Baru rasanya zuhur, tahu-tahu udah asar. Hidup kita itu ternyata tahu-tahu. Make waktu yang singkat itu dah berganti tahun lagi, berubahlah kita ke arah yang lebih baik sesuai dengan judul kita. Yang dolok belum semahyang, semahyanglah. Yang semahyangnya selama itu masih seminggu sekali. Itu hari Jumat, datang paling mudi lagi, balik paling nolok, ngambil sandal urang. Khotib bukan lagi khotbah, dia tidur. Pas melade dah lakak khotib khutbah. Kata dia, masih aliran apa itu tentang si khutbahnya? Padahal dia tidur dari tadi. Berubah, usaha kita seminggu sekali. Kenapa? Kita itu akan mati. Ada tak di antara kita itu yang akan mati? Sebenarnya kita mati, karena dia lakunya ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, kepala desa mati. Kebetulan dia tapi orang-orang baik nih, kepala desa, nih Pak Dusun, harus kita doakan dia panjang umur. Karena kalau dia kurang sehat, kita doakan cepat sembuh. Kayak dia. Ketika kita mendoakan orang, doa itu balik lagi kepada kita. Kita mendoakan kebaikan kepada orang, maka turun malaikat dalam hadis riwayat Tirmizi, turun malaikat mengaminkan doa kita. Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Makanya karap-karap doakan kebaikan untuk orang. Tetangga beli TV baru, doakan. Mudah-mudahan kita dapat TV baru juga. Iya. Tetangga begini baru, doakan. Mudah-mudahan bertambah rasa cinta dengan bini kita. Iya. Itu kan kadang-kadang bapak mau melihat bini orang cantik, boleh melihat bini. Melihat bini orang yang cantik, nitik kayak liur. Melihat bini seorang, nitik kayak mati. Sangat tadi, walaupun bini di rumah tak terlalu cantik, tapi kalau imannya kuat, ialah yang akan narik tangan kita ke surga nanti Pak. Yang cantik-cantik yang narik bapak ke neraka. Bapak terlalu suka melihat artis rok pendek. Makanya lihat ada yang halal di rumah baik. Yang belum semahyanglah. Itu saya cerita di kampung saya seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu di kampung saya Pak, meninggal lakinya hari itu. Isuknya bininya meninggal. Isuknya adik tetangga sebelahnya meninggal. Berjurut-jurut orang meninggal di kampung saya. Sampai saya ngomong dengan bini saya, Dik, jangan-jangan malaikat maut lagi di kampung kita. Entah sampai adik kalak tuh katanya dinaikinya rumahnya. Kata saya, mun kau meninggal dulu, mun saya meninggal dulu, abang meninggal dulu, kau abang izinkan silakan kawin lagi. Dengan syarat cari yang lebih alim dari aku. Mun adik yang mati dulu gimana bang? Aku kawin adik. Bukan aku bayarnya. Meninggal, sampai tahu lah itu kita mati. Karena kita akan mati, tidak ada yang nak kita bawa menghadap Allah kecuali amal kita seorang. Jangan bapak mengharapkan amal orang.
Ada orang saya tanya, Pak, Bapak tandaan sembahyang. Kalau kita mati ada yang nahlilkan. Mengharapkan tahlilan orang. Saya beritahu Bapak Ibu, orang yang tahlilnya belum tentu ikhlas merajakannya. Banyak juga yang pagi tahlil dia nak pagi makan. Oke, besok beri nasi saya. Oke, dia tahlil ya. Waktu belum nyuruh orang lagi semangat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas orang nyuruh ternyata cuma Indomie. La ilaha illallah. Gak kurang ikhlasnya. Jadi harusnya kita tuh beramal dengan amal kita seorang. Usah berharap dengan amal orang, karena orang belum tentu ikhlas ngerajakannya. Maka selagi kita masih hidup, persiapkanlah amal kita sebelum kita nanti dijemput oleh malaikat maut, meninggalkan dunia, semuanya akan kita tinggalkan. Ibu yang katanya cinta dengan lakinya, cintanya hubungan laki ibu Pak Ustaz. Kalau mati lakinya mau masuk ke kubur, mau si dia nak cinta gimana pun, bang kau adalah setengah jiwa aku. Apa lagunya setengah nafasku pergi. Tidak boleh nyambut kawan dia Pak. Saya cerita di kampung saya, Bu. Di kampung siapa Bu? Kampung saya. Ada ibu-ibu lakinya meninggal, bukan lagi Pak dia nangis. Dan rela rupanya lakinya nak dimasukkan ke kubur dia. Kalau orang nariknya, Bu, ikhlaskan dia pergi Bu. Semana orang merayunya, saya enggak. Saya model tipe orang yang tidak pandai merayu-rayu. Tapi setelah nikah pandai juga saya merayu. Saya bawa bini saya tetapi WF di Sambas ya. WF-nya waterfront. Water air, front di depan. Waterfront depan air. Minumnya anak boleh disebutkan merek. Minum sebotol berdua. Saya Dek, tahu ke berenang, kata saya. Tahu bang, abang tahu ke berenang. Dulu sih waktu belum nikah, nak kan tahu. Dulu sih waktu belum menikah, kata saya tahu. Tapi setelah nikah dengan adik, abang dan adik pandai berenang. Ngapain dik bang? Abang dah tenggelam di hati adik. Sekali-kali romantis Pak di rumah. Itu kadang bapak mudah di rumah. Bini pun akan ditaburkan, sibuk kan HP. Bini pun bingung nak ngomongkan HP, mainkan HP. Bini pun gitu, akhirnya nyari HP yang nak diomongkan, mainkan HP. Bang ada cacat, oh haus. Berak deh bang, ada. Di rumahnya kan macam kuburan. Makanya saya di rumah mudah kumpul dia ngobrol dengan bini, matikan HP. Jangan sampai gara-gara HP rusak hubungan suami istri. Betul? Betul. Ya, betul dia rusak hubungannya. Bagaimana tadi cerita ini? Cerita yang kena kuburkan tadi. Saya tidak ambil diri. Saya malah ngomong, ibu nak masuk kayaknya saya. Masuklah. Ya tidak anak dia Pak. Ya acting aja dia ya. Supaya dikasihani orang. Hari pertama bukan lagi bongkok gig matinya nangis macam nak talurang sih. Hari ketiga dah kali naik matinya Pak, bini kita ya. Seminggu kemudian dah mulai dia ambilnya remote nonton acara tawa-tawa. Dah lupa dia dengan kita dikubur dimakan cacing tanah. Makanya bapak kalau isuk rusak mati, usah nak terlalu berharap didoakan bini. Bini belum tentu setia. Aduh kata ibu, ceramah Ustaz Hatoli dan sadar. Giliran mati kita tolong kata bapak. Sekarang kita balik, ibu yang mati.
Ibu kalau isuk rusak mati, usah nak terlalu berharap didoakanlah laki. Saya pernah jumpa ada ibu-ibu periksa kesehatan ke dokter. Periksa dia. Apa kata dokter? Bu, minta maaf, ibu kena tumor ganas di otak. Umur ibu tinggal lagi 2 bulan. Mendengar umurnya tinggal lagi 2 bulan, nangis ibu itu. Ya Allah, tinggal lagi 2 bulan. Bibinya nangis, tapi lakinya tawa. Tapi bininya tuh rajin mendengarkan ceramah. Ingatlah dia ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Kalau kau punya penyakit banyak-banyak sedekah deh. Didengarkannya ceramah Ustadz Somad. Kalau kau punya penyakit karap-karap rajin-rajin sembahyang tahajud deh. Didengarkannya ceramah Ustadz Adi Hidayat. Kalau kau punya penyakit banyak-banyak silaturahmi, insya Allah sembuh penyakitnya. Apa yang terjadi? Kata dokter yang tinggal 2 bulan lagi, apa yang terjadi? Dah 2 tahun nggak mati-mati. Dibawa lagi ke dokter diperiksa, ternyata tumor ganas di otaknya dah si Anadi. Bu, kata dokter, ibu dah sehat. Si Anadi tumor ganas di otak. Alhamdulillah, kata ibu tawa. Ibu tawa lakinya udah nangis. Ya Allah. Mungkin sering bininya mati kawin aja kan? Tak sunainya orang laki kayaknya bu. Cumi rati-rati kayaknya ya. Jadi siapa sebenarnya yang akan ikut dengan kita kalau kita mati? Nggak ada. Kecuali amal kita seorang. Rumah besar tinggal, oto besar tinggal, bini besar. Yang kita bawa hanyalah amal kita, Pak. Makanya di tahun baru Islam itu, ayo kita beramal. Sampai tahu isu rusak mati. Bu. Yang betul mati ke meninggal? Hah? Meninggal? Kita lihat ayatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. So kenangan orang baca ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Mati. Nah, jadi kita ini semuanya akan mati. Oleh karena itu siapkan amal. Apa amal yang harus kita siapkan untuk Pak Ustaz? Inna awala ma yuhasabu bihi abduh. Kata Nabi, amal yang pertama kali nanti Allah akan tanya di akhirat, as-sholat, sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalnya yang lain. Idza fasadat fasadal amalu kulluh. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak juga amalnya yang lain. Ternyata sholat sembahyang kunci bagusnya daripada semuanya amal kita. Maka amal pertama yang harus disiapkan adalah sholat alias sembahyang. Bu. Ibu karap meninggalkan sembahyang. Tiap bulan dapat lampu merah. Apa namanya? Menstruasi. Tiap bulan. Maka saya di rumah untuk udah cerita sembahyang, Pak. Bini saya itu saya periksanya. Kenapa, Pak? Kita itu orang laki bertanggung jawab atas sembahyang anak bini kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman para suami, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu kata Allah dan keluargamu dari api neraka. Kita orang laki bertanggung jawab atas sembahyang anak bininya. Biar nak bapak Pak Haji, biar nak jadi imam tiap hari, biar nak khutbah Jumat tiap Jumat, biar nak penceramah, tapi anak bininya dia lepak dolok karena sungsangkan ke neraka. Makanya saya di rumah saya perhatikan betul bini saya sembahyang kenaan dia tuh.
Saya kan di masjid Tolen. Balik saya dari masjid, dek, dah semayang kau dek. Adik datang bulan bang. Oh iya, datang bulan. 5 hari kemudian saya tanya adik, dah 5 hari, tak belum semayang? Masih ada bang, sikit-sikit. Sudah nak mula, pergi mula bang, yo bulan. Nabi bapak tak tahu. Suami istri itu nak ada lagi auratnya. Jadi boleh dilihat full. Ibu boleh melihat punya bapak full. Bapak boleh melihat punya ibu full. Yang penting yang dilihat diri sendiri, bukan bini kawan. Alhamdulillah Pak Ustaz, semari dah kuliah full dia. Ini mungkin bukan bini kawanku. Nanti melintang utaknya. Boleh. Nah, tapi ibu men pun banyak yang korupsi ya Pak. 5 hari mennya ditambahnya lagi 2 hari. Malas mandi. Men itu tidak harus 7 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang sampai 15 hari. Tapi kalau sampai lebih 15 hari, ia bukan lagi darah men, tapi darah istihadah, darah kotor. Maka mandi, bersihkan, sembahyang macam biasa. Jangan sampai tinggalkan sembahyang. Bila lagi ibu boleh tinggalkan sembahyang, kalau ibu nipas. Nipas tu yang anggap-anggap ke Pak Ustaz. Ia napas. Nipas itu lakak melahirkan. Nak harus 40 hari. Kalau dia dah bersih kering, biar nak buruk 30 hari. Mandi mahyam macam biasa. 40 hari baru bersih, mandi mahyam macam biasa. 70 hari baru bersih, sian yang 70 hari. Pokoknya bersih, mandi, jangan sampai meninggalkan sembahyang. Sekali meninggalkan sembahyang 5 waktu, disiksa di dalam neraka sehari. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Neraka yang paling ringan, ngacak batu kerikil, lidih hutak kita. Yang paling ringannya, api itu kan ada 3 macam api. Berapa macam? Lobet. Api ada berapa macam? 3. Pertama, ya, yang suka merokok dia, macam orang bodoh orang merokok dia. Manilah dinsap ambuskan, dinsap ambus, dinsap ambus. Oh, belah insap talan. Tidak tersinggung. Saya harap sampai pun yang mendengarkan ceramah saya usah nak tersinggung. Karena beberapa tempat saya ceramah ada orang tersinggung 2 hari lah kak ia mati. Nah dia 2 hari lah kak itu mati, jadi dia tersinggung mendengar ceramah. Kita lihat. Saya doakan yang merokok ya cepat berhenti. Coba pikir. Kurang merokok itu sebenarnya sampai Tuhan ini. Rokok ke Allah. Giliran nak ke masjid baru nak rintik dan nak ke masjid. Tapi giliran nak beli rokok, biar tanah malam buta. Hujan ribut pakai mantil, pakai payung ke warung. Jadi sapi Tuhannya itu sebenarnya. Hei yang merokok. Coba kalau beli rokok sebungkus 12.000. 12.000 kalikan sebulan 30. 30 kali 12 berapa dah? 360.000. Kalikan setahun 4 juta lebih. Dah bisa kurban dah ya.
Coba giliran nak korban si ada duit. Nantilah Allah Tuhannya sebenarnya. Makanya berubahlah lebih baik kita di tahun baru hijrah. Tabung, persiapkan untuk sedekah aja. Adalah juga bakal untuk balik kalau di sini. Ada juga yang nak ditilai-tilai yang malaikat tu ya. Iya, iya. Kata bapak itu di terakhir kita undangnya. Luah saya si ada masalah saya ceramah gitu sih. Panitia pun si Ustaz kalau turun sampaikan tentang rokok si saya tipe penceramah yang tak bisa nak pasane. Ada yang masalah saya, Pak Ustaz, kalau ceramahnya saya nak bahas tentang jilbab. Ngapa di? Malah kampung malah jilbab. Out karena ya out kayaknya saya. Diri saya. Sampai yang bininya dah ambil jilbab, membuka aurat, keluar rumah. Dia dua laki bini masuk neraka jahanam. Merah kapal pula kampung didapat. Kacau bukan dia kacau. Kakak ceramah dipanggilnya lah pembawa acara. Tuh, situ kalau pembawa acara. Apa pun. Usah nak kita undang lagi Ustaz Hatoni. Tapi dia pun enggak bagus ceramahnya katanya. Nah, tak bagus, makelah 4 gigi di wakasnya, khususnya yang kanan. Jadi saya tersinggung ya. Tapi ya tersinggung ke hati, terserah yang tersinggung silakan. Nak marah-marah lah. Maka itu saya balik. Jam 9 lewat 6 berarti 4 menit lagi. Nah, itu dia berubah kepada yang lebih baik. Jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Masuk neraka. Takut kalau udah masuk neraka karena apinya itu macam nak. Kalau yang pertama tadi api rokok, yang paling ringan dah ya merah. Yang kedua Allah ciptakan api itu setelah warna merah tadi dipanaskan lagi di neraka 1000 tahun lamanya berubah warnanya jadi warna hijau, warna biru. Nah, inilah yang ibu pakai untuk berapi mulai di dapur di suyuk. Pakai gas di LPG lagi. Ada ibu-ibu mengolah nasi goreng tuh. Nggak ada masak nasi goreng. Pas dilihat gas LPG-nya dan dijual lah laki. Untuk beli rokok tadi. Nah, ini bukan ngarang cerita. Dia cerita. Dia WA ke saya, ibu-ibu curhat. Jadi di HP saya itu dia hampir penuh memori lah curhatan ibu-ibu. Masalah ada yang cerita masalah laki nak tahu nak kerja malas. Ada di situ yang malas kurang lagi. Hidup umpangan bini. Di WA-nya saya, Pak Ustaz, saya rasa nak nyaraikan laki saya. Nah, kan nak dicaraikan, Bu. Aku pokoknya nak nyaraikan. Tapi dia tak mau aku caraikan, Pak Ustaz. Nah, dia kan nak ibu caraikan saya. Pemalas nih Pak Ustaz. Aku yang disuruhnya kerja, dia tidur di rumah. Jam 11 nun kalau belum bangun. Rokoknya aku balikannya Pak Ustaz. Pulsa HP kuotanya aku balikannya. Dia bangun nun jam 11 tahu-tahu nak minta makan. Aku dan batang Pak Ustaz, aku nak nyaraikan dia. Boleh ke Pak Ustaz? Silakan kata saya, dah boleh. Caraikan. Jangan ada orang laki di Windsor yang model dia Pak. Saya nak minta Pak Pung kita sunat sekali lagi. Kita berikan titik. Permalukan jadi Islamin lagi-lagi. Kita itu orang laki harus berwibawa, punya harga diri, punya marwah namanya di depan bini. Supaya apa? Supaya sebagai pemimpin ada wibawa kita. Makanya saya lihat banyak orang takut dengan bininya. Itulah gara-gara hidup numpang dengan bini. Saya tidak terlalu takut dengan bini saya. Di situ. Kalau ada yang di rumah saya, apa yang nak kita takutkan dengan bini Pak? Rumah saya tolakkan, motor saya balikan, gaji tiap bulan saya balik, kupon bincunya semuanya saya lengkapi. Ngapain lalu takut dengan bini? Kita kan bosnya. Kecuali bapak itu numpang, sesuai takut dengan bini. Ada situ yang takut dengan bini.
Berhenti aja jadi orang lagi. Bencong sih. Nah, makanya harus berwibawa. Manalah Pak Ustadz dia itu marah dia suka nak pecahkan piring. Berapa gig pecahkannya? Sigi Pak Ustadz, kau pecahkan selongseng. Mau dipecahkannya selongseng Pak Ustadz, kau pecahkan semuanya. Nah, kita Pak Ustadz, piring galas pecah bisa dibalik. Tapi harga diri sebagai laki-laki tidak boleh minyak-minyak ini. Takbir. Ini saya nonton nanti. Nah, jadi begitu Pak dia Pak, berubah. Sangat malas. Iya. Kerajaan. Bapak yang keluar rumah nyari nafkah untuk anak bini itu tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari rumah, mau cangkul, mau parang, mau silet. Mau apa silet? Mungkin dia kerja di barbershop. Setiap langkah kaki turun dari rumah, ayunan tangan, langkah kaki, hembusan napas, kedipan mata, detak jantung tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Pak mencari nafkah, ya berpahala. Tapi tentu nyari alhamdulillah saya dengar tuh di mensere si orang yang beli nomor. Coba lihat mana ini yang beli nomor. Tak di situ tak tahu saya. Yang lah nantilah alasan bapak nak meninggalkan sembahyang. Kalau ibu-ibu ada alasannya men nipas. Kalau bapak ada alasannya men juga. Aku mau ke tandanya Pak Ustadz sembahyang. Kayak ngapain tandaan sembahyang? Aku tidak tahu bacaannya Pak Ustadz. Gampang udik tidak tahu bacaan sembahyang. Tinggal pagi ke masjid, ikuti seluruh gerakan imam. Dari takbir sampai salam kau ikuti, sah sembahyangmu. Tapi usah nak seumur hidup deh ya. Sambil ngapal. Balik kerukunan tuntunan sholat lengkap di pasar ini kan ya tidak mahal. Yang sekilan ukurannya saya lihat ya harganya 7.000. Yang agak besar 10.000. 10.000 ya mahal ke murah Bu? Murah. Katanya nak masuk surga tapi 10.000 pun tidak mau. WC umum di Pontianak sekarang Pak dah 5.000. Tulisannya kancing 2.000, berak 3.000. Pas berak dimintanya 5.000. Dia tahu 5.000 berak tulisannya 3.000. Kau berak pasti kancing. Sambil ngapal, pokoknya ikut aja dong. Macam mu'alaf yang baru masuk Islam ya. Gimana dia sembahyang? Kita yang ikut aja dong. Sambil ngapal, kalau dah hafal, barulah dia bisa sembahyang seorang. Dia palan-palan deh. Imam takbir juga, Allahu Akbar. Imam ruku juga. Imam sujud juga. Imam kantut. Misalnya kantut juga. Imam kenapa kalau dia yang gak hafal tadi itu, kalau ngikut imam jadi sah sembahyangnya. Al-imamu junnah, karena imam nanggung bacaan makmum. Makanya yang jadi imam gak boleh sembarangan. Harus yang pasif bacaannya, yang betul tajwidnya. Bukan mantang-mantang Pak Haji. Tapi bacaan amburadul ditampungkan. Nah dia orang Pak, mantang-mantang Pak Haji, balik dari umroh, gak mau jadi makmum, mau jadi imam aja. Sekali dia pagi ke masjid, kena doloi lah dia imam, balik lagi dia. Saya suah numpang sembahyang di sebuah surau. Pagi ceramah. Lalu numpanglah kemalaman di situ. Lalu saya dengar imamnya baca ayat Ijajul jilatil arbujil jalaha. Nanti tangke bujil-bujil. Langkah sembahyang saya jadi muparokok. Muparokok itu artinya misahkan diri Pak dari jamaah. Kalau imam bacaannya daan fase,
rusak, sementara kita tuh pase sesuai dengan ilmu tajwid, boleh muparokok, misahkan diri, tapi garakannya tetap ikut imam, tapi bacaannya dah macam seorang. Nah, dia pusana muparokok balik daan. Itu memang ada orang daan mau ke masjidnya gara-gara imamnya. Jadi kata saya kakak sholat, saya panggil yang komat tadi, bang situ bantar, apa pak kata dia. Tapi sih orang model kayak kita angkat jadi imam. Pak, ini yang si Andi itu tutup surau itu. Tapi dek si anak yang lain. Oh, udah si anak nggak saatnya saya. Boleh lah dan api darurat. Nanti kita carikan yang lebih pasti. Itu dia. Jangan sampai terlalu pede bacaan daan pasti, lalu tetap nak imam dan lagi permisi. Yang paling afdal imam setempat. Kurang setempat, saya harusnya daan afdal imam, tapi karena dah kena silekan, boleh. Jadi melojor dia tak boleh, harus minta izin dengan orang yang mungkin, yang tetap tinggal di situ. Kenapa? Karena orang kok tidak mau ke masjid, bukan karena dia tidak mau ke masjid biasanya, karena imamnya itu yang tidak sadar. Manilah yang imamnya ini aki, umurnya 75, gigi tinggal sigi. Dah sidik golek-golek. Halo. Dia macam pakai api teh yang takut namanya. Bunyi kuang nabuk. Kena amin untuk bayangan. Bang, kenapa kita tanggaan sembahyang ke masjid? Malas aku Pak Ustaz ke masjid. Tapi deh, imamnya model gaya. Kenapa model gaya? Dia imam banyak kebatuknya dari ayatnya. Alhamdulillah. Kami bukan biak muda, kami tak asisnya imam yang gaya. Kami maunya imam yang metal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Ini kami maunya itu Malik Yaumiddin. Api-api pun sembahyang tarawih. Tamat masih ini. Pihak-pihak muda apalagi pun malam minggu kan ya nak capat aja sih. Rapokannya dia sembahyang tarawih melihat jadwal dulu. Siapa imam tarawih malam itu? Pak Murzali ya tuh. Nah, kita masih sindung aja lah. Jangan sampai ya jangan Pak ya contoh aja. Sangat tersinggung Bapak. Nah, oleh karena itu penting kita tuh sebenarnya evaluasi diri kita, introspeksi diri kita di tahun baru Islam itu. Mari kita benahi sebenarnya segala kekurangan kita. Yang dulu sembahyangnya masih calang-calung, ayo kita rapatkan misalnya nak calang-calung, calang sebenarnya. 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, usaha nak ditinggalkan. Karena si anak alasan nak tinggalkan sembahyang untuk bapak-bapak. Kami keraja itu Pak Ustaz. Gimana nak sembahyang? Saya tidak keraja juga. Dulu saya suah keraja Umi. Dulu pagi ke Umi dengan rumah, bawalah sajadah, masukkan dalam teneng. Satu tanya situ takin ke teneng. Takin, masukkan sajadah sih, bawa ember. Nanti pas dah masuk waktu asar, jauh air pakai ember, wudhu sembahyang di Umi diwe. Apa payahnya? Karena tanah jalannya kami tanah bukan najis. Kata sampai tanah najis. Bahkan kalau kita digigit asuk, cuma tanah yang bisa membersihkannya. Dibersihkan dengan air 7 kali, salah satu dari yang 7 ya tanah. Maka sembahyanglah di atas tanah sah. Nah, semua yang di atas tanah, tapi lihat-lihat juga tanahnya. Pasti ada tai urang di sini.
Di UMI kan ya ada orang yang kedadas sambil itu. Pengalaman ini. Iya, bukan saya. Saya bukan ceramahkan, nah itu deh. Nah, lihat, oh ternyata si Ankari, di sini sembahyang lah di atas tanah sah. Pakaiannya bagaimana Pak Ustaz? Gampang Pak, sederhana, orang laki asal tertutup ke bawah kepala tuh, tertutup ke atas pusat, sembahyang sah. Karena aurat orang laki itu cuma pusat sampai lutut. Jadi bapak nanti pagi kumewe, nah sampai ke atas pusat, tinggikan celananya, celananya agak ke bawah kepala tuh, sembahyang. Allahu Akbar, sah. Tapi darurat kondisinya di UMI, karena sembahyang Jumat ya. Nah, mengaduk celana lambir. Bukan maksudnya celana Kak basah dia yang dia. Oh, naikkan ke atas pusat, coba pula tuh. Pagilah sembahyang Jumat. Kemana ya Pak Haji Jumat? Oh, udah sinting Pak Haji. Tapi dalam kondisi darurat itu boleh Pak, boleh. Apa gila alasan nak tinggalkan sembahyang? Dah tahu bacaannya ngikut aja dulu. Kerajin sembahyanglah di UMI. Jangan sampai gara-gara kerajin pun dah sembahyang. Ada orang saya lihat ya, kerajin siang malam, pagi kerajin, siang kerajin, bahari kerajin, sampai malam dia pun kerajin, tapi dah sembahyang. Mun saya istilahkan orang model gaya, macam orang lapar, lalu mali nasi bungkus. Dah dapat nasi bungkusnya, nasinya dibuangnya, bungkusnya dimakannya. Apa namanya ya? Diobo diodo. Bodoh. Sampai gara-gara kerajaan sembahyang ini nak ngapain? Saya tanya, yang menjamin rezeki kita siapa? Yang menjamin hidup kita siapa? Gimana hidup dah anak susah? Allah yang menjamin rezeki kita jauhi. Dan sembahyang patutlah berpuluh tahun tinggal di Mensere tetap susah hidupmu. Barang Allah yang menjamin rezeki dijauhi. Dan sembahyang kan berarti menjauhi Allah. Betul? Coba tunjuk tangan orang kaya. Mana orang kaya? Satu orang kaya. Coba lagi. Dua orang kaya. Sembahyang tapi ibunya bukan orang kaya, macam nak orang kaya. Pak, kalau orang kaya di dunia, dan sembahyang dia masih nyaman di dunia, tapi di akhirat canak goreng. Itu dah miskin dengan sembahyang lagi, dah kali lipat kau menderita. Di dunia kau sengsara karena miskin, di akhirat masuk neraka. Coba mun kau walaupun miskin tetap sembahyang, masih ada harapan masuk surga. Ibu, Bu, anak tinggalkan sembahyang ya. Itu kalau nak berbumbu, berampah, hendakkan sembahyang. Dari bahari sampai maghrib, isya subuh lewat nak sembahyang. Sembahyang. Saya dia cerita di kampung saya, Bu. Di kampung saya. Di kampung saya. Oh, udah habis waktunya. Tadi mulai jam 8:10, sekarang dah jam 9:23. Berarti dah lewat 13 menit. Rasa cepat ini waktu berlalu di Mesir itu. Biasanya kelalah nak melakakkan 10 menit. Saya suka anak undang ceramah 10 menit pun lalah melakakkannya. Ceramah apa ya Pak Ustaz? Ceramah buka puasa bersama. Inilah ceramah buka puasa bersama, orang dah nyurung. Yang biak tu dah tergaruk-garuk. Nah dia nitik dari liurnya. Orang melihat orang dah nyurung. Kalah saya nak melakakkan ceramah, tapi malam hari itu dah 1 jam lebih. Rasanya tak rasa buruk 10 menit. Perasaan Pak Ustaz aja ya. Kami dah berapa kali ubah posisi duduk. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, itulah jadi kita harus berubah. Yang belum sholat, sholat. Yang udah sholat tapi masih di rumah, ke masjid.
Bapak-bapaknya itu terutama, kalau memang betul ngaku umat Nabi Muhammad ke masjid, Pak. Karena Nabi selama hidupnya gak suah meninggalkan sembahyang berjamaah di masjid. Nanti di akhirat jangan ngaku-ngaku, aku umatmu ya Rasulullah, aku umatmu. Kata Nabi, na'an, lo bakoi. Kau waktu di dunia aja di rumah kalian kau sembahyang kan, kata dia. Umatku tuh harusnya sembahyangnya di masjid. Umatku nak ada yang hitam langgam gitu. Oleh karena itu ke masjid, Pak. Nabi tuh kalau lakak sembahyang, pernah Nabi tuh ngadap ke depan. Jadi Nabi lakak salam sembahyangnya dia dua macam. Biasanya ngadap ke kanan atau ngadap ke depan jamaah. Itu masing-masing ada hadisnya. Nabi pernah ngadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ngadap ke kanan. Tadi saya lakak sembahyang di sini, saya ngadap ke kanan. Kenapa? Hadis riwayat Muslim. Ya Rasulullah, kami rasa cara nak sembahyang di samping kananmu. Karena kanan Nabi itu membawa keberkahan, Pak. Kata Nabi, tak bisa nak sembahyang kanan. Sunitnya tak nimbang, singgit kalau sembahyang. Nanti lakak salam, aku ngadap ke kanan. Ambillah keberkahan. Ambil. Itu alasannya Nabi ngadap ke kanan. Jangan sampai bapak ditanya anak tak tahu. Ya. Nah, yang imam dia lakak salam ngadapnya ke kanan. Rumahnya belah kanan. Salah jawabannya. Lalu Nabi pernah ngadap ke depan. Hadis riwayat Bukhari. Ngapa Nabi ngadap ke depan? Ngabsen. Jadi sahabat yang ke masjid itu diabsen lah Nabi. Nabi perhatikan, Nabi corongi satu-satu, prosotik. Siapa yang akan sembahyang berjamaah ke masjid? Nabi pun nampaklah Nabi ada yang datang. Nabi langsung tanya, Asyahidul fulan. Siapa kemana? Kemana siapa? Ngapa tidak datang berjamaah ke masjid? Kata sahabat, dia nampaknya sembahyang di rumah ya Rasul. Merah muka Nabi, menunjukkan dia marah. Apa kata Nabi? Layan tahyana. Jangan diulanginya. Kalau diulanginya, la uharriqanna alaihim buyutahum. Ku bakar rumahnya, kata Nabi. Andai Nabi masih hidup sekarang, bertambah titik api di Mensere. Orang banyak yang sembahyangnya di rumah, betul? Nah, kita betul. Insya Allah masjid itu saya dengar selalu penuh dengan sembahyang berjamaah, terutama subuh. Penuh tuh sampai keluar, si Anya masuk. Jadi kalau ngaku umat Nabi Muhammad ke masjid lah, banyak pahalanya kalau kita ke masjid. Itulah bakal kita untuk mati. Kata Nabi, man tatahhara fi buyutihi, siapa yang wudu di rumahnya, summa masya ilal masjid, kemudian dia berangkat menuju masjid, kanat khutwatahu ihdahuma, Allah akan hitung langkah kaki pertama ngapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, langkah kedua ngangkat derajat. Hapus dosa, angkat 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 derajat. Gayalah Allah hitung langkah kaki setiap orang yang berangkat menuju masjid. Aku jangan pakai di jalan Pak Ustaz, aku pakai motor. Bensinnya, titikannya Allah hitung. Aku jangan pakai motor Pak Ustaz, aku pakai geretek. Engkolnya Allah hitung. Aku jangan pakai geretek Pak Ustaz, aku numpang tumpangannya Allah hitung. Aku dah numpang Pak Ustaz, payahnya enggak kau nak keras. Intinya nak ke masjid pakai apa pun Allah akan hitung ngapus dosa, ngangkat derajat. Itu dia. Bapak-bapaknya ini terutama yang laki. Kalau yang perempuan gimana Pak Ustaz? Perempuan lebih baik di rumah. Tapi kalau nak ke masjid pun tak ada apa-apa. Sana kita larang kata Nabi. Hadis itu kata Nabi, perempuan lebih baik sholatnya di rumah, kata Nabi gitu. Tapi hadis itu ada sebabnya. Kenapa Nabi sampai ngomong dia? Dulu perempuan tuh biasa sembahyang di masjid zaman Nabi. Lalu Nabi pun imam, Allahu Akbar. Biasanya Nabi itu ayatnya agak panjang. Begitu Nabi nak baca ayat,
kedengaran ada bunyi bayi nangis. Nabi tahu umatnya ada di belakang. Nabi pun memendekkan ayat. Laka sembahyang kata Nabi, perempuan lebih baik di rumah saja. Apa artinya? Kalau anak di rumah ada yang nak diasuh, berapi mulai belum laka, banyak yang nak dikerajakan, di rumah aja kata Nabi. Ya. Tapi musuhnya di rumah dah aman selesai, silakan nak ke masjid. Bu. Nah, cuman pasal saya, kalau ibu nak ke masjid, satu, kerudung undung-undung dah dipakai dari rumah. Usah nak dari rumah pakai katok pendek. Ada ya. Nak pagi terawih, dicibiknya nak undung-undung ni. Namakan Sita, Seningsih, si Dewi, si Ayu. Cibiknya nak undung-undungnya. Dewi, coba sikit, aku dah pemuda ke rumahmu yoy. Saya lihat dia pakai katok pendek. Bukan melihat, saya lihat. Lain melihat dengan terlihat. Saya kan nak bagi ceramah. Astagfirullah. Apa ini pun saya nyupir. Sebenarnya tak nak dilihat. Mana kita nyupir? Tak mungkin duduk nyupir. Nah itulah kita. Gimana jadinya Pak Ustaz? Lihat sikit-sikit aja. Jadi dari rumahnya dipakai udah undung-undung. Nah yang kedua, usah nak pakai minyak wangi yang sampai ngangkat hidung orang baunya. Udah ngelai isi hidung orang. Nah, yang penting bau badan hilang. Ibu, ya keluar rumah juga yang penting tak ada bau badan. Kalau di rumah ke hati, tanya lakinya, bang kau suka minyak wangi apa bang? Casablanca. Pakai ibu Casablanca. Kenapa? Kalau ibu berhias berdandan nak nyukirkan hati laki, demi Allah berpahala. Tapi dia pun nak nyukirkan laki orang, berdosa yang ada. Ibu banyak berhias berdandan kan dia nak nyukirkan laki orang. Dulu nak pagi saluan, baru nak berhias. Lagi nak nyukirkan laki orang namanya. Mungkin rumah mana nak berhias rambut pun tak disisiri. Macam gundurwo. Di rumah ke daster. Koyak lagi kelinjak. Kita tanya, Dik, kenapa kau ketang pakai daster tu? Dia rasa selesai. Selesai kepala tu aku, dia rasa nak muntah. Ya pun bini cantik di rumah Pak, insya Allah kita orang laki tak ada paling hati ya. Pun cantik dia di rumah, keluarlah kita ke pasar. Masih cantik kena di rumah masih. Itu pun di rumah jahat. Mulut bau parah. Buratung. Keluar lagi ke pasar. Oh, banyak gosok yang lebih cantik dari biniku. Jangan marah. Jak salah dia juga. Nih, Bu, makanya ibu cantik-cantiklah di rumah. Biar batah lakinya di rumah ya. Pak, mau ke bini cantik tiap hari? Modalnya. Cantik tolen, kan diberi duit. Ibu ini suki nak menangkap. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu ikut ceramah dan melanggar kode etik. Karena dah lebih waktunya, jauh lewatnya ya. Sudah 1 jam setengah. Nah, jadi berubah kita ya, bukan berubah jadi Batman, Superman, Wonder Woman, Catwoman, Cicakman, tidak. Tapi maksudnya yang belum sembahyanglah sekarang. Sampai tahu itu rusak mati. Ya nak ikut umur Nabi rata-rata kita itu 63. Tapi orang yang tua belum tentu mati nolok. Yang muda-muda ya, mana yang muda-muda? Mana yang kaki-kaki koma? Nggak tahu dia mati lah ya. Jangan kira kita akan mati. Sebenarnya kita itu akan mati.
Tapi yang tidak mati 63 tahun umur Nabi. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum yazulu zalik, kata Nabi. Umatku itu umurnya rata-rata 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang lewat daripada 70 itu. Nah, jadi kalau nak nyontoh Nabi ya 63. Kalau ada malam itu umurnya dah 62 tahun 11 bulan. Nanti tinggal sebulan aja ya. Karena banyak gila pantang tak makan aja. Sebulan aja ya. Pak Murzali berapa dah umur? 52. Oh 11 tahun lagi. Masih lama. Yang malam itu dah 62 tahun 11 bulan 27 hari. Tinggal 3 hari aja. Yang dah 63 malam itu belum mati juga sampai tahu kalau subuh. Saya bukan jak nakuti madamkannya. Siap-siap aja dah ya. Karena sampai tahu kalau besok lusa kita mati adalah amal yang nak kita hadapkan kepada Allah. Ya Allah, aku sholat. Betul? Betul. Ada saksinya? Ada. Apa saksinya? Seluruh bande barang yang kita lewati nak menuju masjid akan jadi saksi di hadapan Allah di akhirat nanti. Kalau kita pergi ke masjid, apa yang kita lewati? Hah? Bumi, yang listrik, batu, pasir, kelapa, kabel wifi. Mana ada? Semuanya akan jadi saksi di akhirat bahwa dia ke masjid, ya Allah. Makanya kalau kita sembahyang sunat kok geser. Kalau sunat lagi geser lagi. Untuk apa ya Pak Ustaz? Supaya tempat ia jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi bapak yang rajin nak pindah-pindah masjid sembahyang bagus. Kalau subuh masjid At-Taqwa. Kalau zuhur lagi masjid yang jalan main serinya di sini. Yang rusak ya. Nanti asar masjid yang nak ke Sungai Kelabu. Nanti maghrib ke Masjid Al-Manar Tabas. Bagus kalau rajin. Nah, tapi masjid itu aja kita makmurkan, insya Allah sami juga pahalanya. Nah, dia. Apa aja yang harus dirubah ibu-ibu nih harus berubah juga. Iya. Apa yang nak kami ubah Pak Ustaz? Yang dulu baru berjilbab lah. Keluar rumah yo maksudnya. Keluar rumahnya berjilbab, usah nak pakai taping kamban, tolen gitu. Tadi ku arung lah, segeli gitu berarti. Berubah, pakai jilbab, jilbabnya dilabuhkan ke bawah, sana dililikan ke tinggi. Ada orangnya pakai jilbab namanya jilbab sakaratul maut. Kain 2 meter dililit-lilikan ke tinggi. Lilikan terakhir di sini. Tingginya. Pagi undangan prasmanan dan berarti gula ikut kebayangan. Dia yang makan kita yang ngarik berarti. Bisa kita nakan dia lah. Kalau ketawaan mati kontan. Lakukan aja ke bawah. Ibu lakinya yang daan sembahyang bu, ingatkan sembahyang bang, sampai tahu esok lusa kita mati bang, sembahyang bang. Ibu bapak ada satu ayat, satu surah dalam Al-Quran namanya surah An-Nisa. Surah apa bu? An-Nisa. Surah An-Nisa itu berbicara tentang keluarga, tolen. Tapi di ujung ayatnya apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir ilaiha. Perintahkan anak binimu sholat kata Allah dan sabarlah ngerajakannya. Nggak akan bahagia rumah tangga yang di dalamnya nggak ansuah sembahyang. Bapak ibu kalau rumah tangga nggak ansuah sembahyang, anak bini, laki nggak ada yang sembahyang, demi Allah nggak bahagia. Itu Pak Ustaz bahagia dia nggak ansuah sembahyang nggak. Itu namanya kebahagiaan semu, kebahagiaan sementara. Tapi kalau dah dirikan sembahyang, insya Allah saya itu dah banyak jumpa Pak dengan orang macam-macam rumah tangga yang diadukan ke saya. Pak Ustaz, gimana cara ngadapi laki yang tak tahu nak sembahyang? Ibu ya curhatkan saya. Yo dulu ibu tak mau nikah dengan dia aja saya. Dulu aku pun tak sembahyang Pak Ustaz.
Dia setan, aku hantu. Maksudnya kami berjodoh. Setan dan hantu kan cocok Pak Ustaz. Tahu kan saya. Tapi setelah saya dengarkan ceramah Pak Ustaz, tinggalkan sembahyang yang bosannya besar, kalau masuk neraka sehari tinggalkan sholat 1000 tahun di neraka. Aku tidak mau lagi masuk neraka. Cuma masalahnya lakiku tuh Pak Ustaz, kan mau lalu nak disuruh sembahyang. Kata saya ceramahin lah dia nasihati. Bang semua, kata dia kau tuh nak sekali dengarkan ceramah Ustaz Katolik dan ceramahin aku pret. Jadi begitu, nampan dia Pak Ustaz, kata dia. Jadi gimana Pak Ustaz? Carilah orang, siapa yang didengarnya omongan ibu, minta tolong dengan dia, ceramahin laki. Siapa yang didengarnya laki ibu omongannya? Oh ini akiku Pak Ustaz, ini akinya ngomong pasti didengarnya. Tak tolonglah dengan akinya. Ki, tolonglah ceramahin lakiku yang dah tahu nak sembahyang dia Ki. Katanya akinya payah aku nak ceramahinnya. Ya pilih, aku pun dah sembahyang. Jadi gimana itu Pak Ustaz? Bukakanlah ceramah tentang pentingnya sholat di rumah. Sekarang ibu tinggal download ceramah sampai aja. Pun dia jangan berubah gimana Pak Ustaz? Tidak ada urusan dengan ibu. Bu. Bermatian nampak. Dan apa guys? Wah, sampai nak berapa itu? Lewat sebenarnya waktu. Bu, ibu kalau lakinya dah tahu nak sembahyang, masa nak harus sedih. Kenapa? Di akhirat ibu dah Allah tanya, ibu, kenapa lakimu dah sembahyang? Dah Allah tanya. Kenapa? Ibu bukan pemimpin. Pemimpin itulah yang kena tanya. Ayo deh lo. Ini bapak menanak bininya dan sembahyang ya Pak. Bapak dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Alhamdulillah kata ibu Pak Ustaz, sejak dengarkan ceramah Pak Ustaz lakiku dah mau dia sembahyang. Sembahyang apa ibu? Sembahyang Jumat Pak Ustaz. Jadi dah bolong sembahyang Jumat. Masih syukur Pak Ustaz kata dia mau sembahyang Jumat. Dia tak enggak sebalas tahun 2 kali. Idul Fitri dengan Idul Adha. Dibandingkannya dengan yang lebih bawah tuh. Harusnya urusan akhirat bandingkan dengan yang lebih atas, bukan dengan yang lebih bawah. Yang lebih bawah kita bandingkan kalau urusan dunia. Kita punya motor, alhamdulillah. Tetangga kita punya motor, bersyukur kita. Kata yang punya motor, alhamdulillah kita punya motor. Tetangga kita cuma punya gerete, alhamdulillah. Kata yang punya gerete, alhamdulillah punya gerete. Tetangga kita berjalan kemana-mana, alhamdulillah. Kata yang berjalan, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah aku bisa berjalan kan dia. Tetangga sebelahku lumpuh. Tahun-tahun ada mana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelahku semari mati ada 2 lagi. Urusan dunia baru melihatnya ke bawah. Tapi mudah urusan akhirat, nyontohnya ya ke atas. Yang mudah lihatlah Pak Murzali itu kan. Tentu ya tadi. Masa Pak Murzali yang dah tua sibuk masih sampat dari semua yang berjamaah di masjid. Kita yang muda nanti tandaan ke masjid. Wah, ini harus dimikirnya. Jangan lalu Pak Murzali rajin ke masjid. Iya, udah bentar lagi nak mati. Tua belum tentu mati nolok. Muda belum tentu mati nudi. Walaupun biasanya tua noloi. Biasanya yang muda tuh matinya biasanya belanggar, uang. Yang tua itu kan ditimpa pensil pun mati. Pensilnya 1 drum. Ibu berjilbab ibu ya, keluar rumah berhias, mikirkan laki-laki berpahala, bisa nak sakiti perasi orang lagi. Itu lihat saya, mungkin banyak anak siksa itu. Dan kita saja ibu melihat laki yang pagi-pagi dah berangkat, kadang kehujanan, kepanasan, beribut. Yang kerja kantor mungkin tadi di atas dimarahi, di kantor dimarahi atasan.
Di jalan tadi dirazia polisi, nyampe di rumah dimarahi bini lagi. Akhirnya laki kena penyakit STG. Pertama stres, kedua stroke, langsung stop. Kasihan nasib orang laki ya, senang nangis sendiri kan. Jangan sampai ibu berdosa. Jangan sampai ibu berdosa gara-gara lakinya itu juga. Ada ibu-ibu itu ngomong dengan lakinya. Karena orang laki itu Pak, walaupun udah menikah, tetap masih bakti pertama ke orang tua, umat ayah. Tapi perempuan kalau udah nikah, maka bakti pertama adalah lakinya, orang tuanya nomor 2. Gitu Allah ngaturnya. Jangan sampai ibu ngomong, bang, kau milih aku atau makmu? Akhirnya laki bingung, siapa nak pilih? Coba ibu bayangkan, bu suami ngandung. Ibu suami ngandung kan? Sakit ke nyaman ngandung? Oh, berjalan. Kadang duduk udah harus pakai standar samping. Suah ibu melahirkan suah kan? Sakit atau nyaman? Sakit. Dan orang melahirkan saya lihat gak ada yang senyum. Sungai ibu. Tapi sakitnya melahirkan. Tidak ada ibu melahirkan saja. Kakak melahirkan nyusui anak. Suahkan nyusui anak? Sakit kan nyaman nyusui anak? Apa adik udah tumbuh giginya? Nyaman. Apa adik dah nak kalak nak nyuapi anak makan bercacak ke sana kemari. Susah lah pokoknya ibu. Nah, sekarang saya nak nanya laki ibu. Ibu lakinya siapa yang ngandungnya? Emaknya. Yang melahirkannya? Emaknya. Pakai emak kan gitu. Oke, kita ganti. Saya menyesuaikan penghitungannya. Itulah tadi pembawa acara pun dia pakai eng belakang. Mereka kan pakai eng. Dengerin nggak sih? Kayak kita dengerin. Oh, jadi pakai emak. Oke, gitu langit sekalian ya. Bu, laki ibu siapa yang ngandungnya? Emak. Masa itu drama. Kaki itu dong ya, aku yang drama. Yang ngandungnya, yang nyekolahkannya kuliah umatnya. Sekarang laki anak umatnya itu jadi laki ibu. Duitnya siapa yang nerima gajinya? Ibu. Makanya usah suka marah orang laki. Jangan sampai kau pilih aku atau umatmu. Pilih umat Pak. Ini umpan neraka jahanam model ini. Tinggalkan dah aja. Dia lebih penting daripada umat kita. Saya di rumah dia di pantangan saya di rumah. Dek, kau nak marah dengan saya silakan. Kau nak lempar kepala saya silakan. Yang penting jangan kena. Satu pantangannya. Apa ya bang? Usah nak kau sabut nama orang tuaku ketika kau marah. Sekali kau sabut nama orang tuaku, keluar kau dari rumah. Kau pembawa sial. Ini harus orang laki baru bawa. Tatap Pak, daan bahagia, daan berkah hidup kita mudah durhaka dengan orang tua. Nyan ya. Saya walaupun kuliah sekarang sampai S3, umat saya SD pun dah tamat. Apa-apa kalau nak beli tanah, nak ngolah rumah, nak untuk apa acara, nanya dulu sama rumah. Mak, itu saya nak ngolah rumah, mak gimana menurut mak? Tahu kan tak kuliah sampai S3, aku SD pun dah tamat. Bukan ilmunya yang nak saya minta, tapi ridho orang tua.
Itu kadang kita tahu-tahu beli tanah, tahu-tahu lah rumah, nggak ngomong orang tua, nggak kayak kita dan nganggap orang tua disik namanya. Tapi nggak gaya maksudku Pak Ustadz, maksudku nggak gaya tapi kelakuanmu gaya. Saya tahu aku serius tuh. Tawa kita lagi. Jangan lagi ibu ngomong pilih aku atau emakmu. Saya sekali dia ngomong dia langsung, aku pilih emak keluar. Kau ceraikan hari itu. Iya dia bunga bukan setangkai Pak, kumbang bukan seekor, patah tumbuh silih berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi sangat gara-gara ceramah itu lalu bapak ibu di rumah dengan romantis. Gara-gara usaha apa ini kita doang lagi romantis banget ini. Saya cuma nak pesan bahwa di rumah tangga itu ibadah. Ibu masak ya ibadah, ibu nyucinya kue uras, ngasuh nyuci anak ya ibadah. Asal diniatkan lillahi ta'ala. Bapak yang kerja nyari nafkah ya ibadah, supaya nanti mati ada bakal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan ditimpa kelapa. Maksud hati ceramah rasanya disambung, tapi berdiri rasanya kapak. Tadi mulai jam 8.10, sekarang jam 9.50. Berapa lewat ini? Sampai yang kejar udah balas ya? 80, 90. Lama ke bang 90 menit. Hah? Nang jimu, nang jiku. Coba lihat nah, belum lalu minum tuh kan? Nak mikir saja nampak kurang minum. Nanti pun ada orang nanya, Pak Ustadz kan dah karang ceramah, betul? Gimana ceramah yang rasakan asik di Mensere? Ini dah 90 menit masih bodoh mulu. Mikirnya gampang kalau drama. Kau lihat kaki nahan berat badan, otak mikir, tangan siau layau, mulut ngerau, udah tinggi ketimbulan. Udah 90 menit, aduh. Model kayak ini lurus tak cepat mati. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai situlah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata sayang salah, usah nak melapor ke Pak Polisi. Saya bukan Ustadz es krim, tapi saya Ustadz es krim. Lembut, sejuk dan manis. Burung kalak, burung muncik, burung kukur, burung jelati. Iyalah nama-nama burung. Yang tabungan itu. Kaki saya sudah. Jadi kita cukupkan sampai di situ. Kita simpulkan. Pertama, tetap sambung silaturahmi. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, tutup aurat keluar rumah. Nah, itulah 3 oleh-oleh yang bisa saya berikan. Nanti kalau ibu balik, ada orang nanya yang datang pagi, Bu, sampai tadi yang ceramah di masjid kita Ustadz Hatoni. Orang mana dia? Orang Gali. Apa isi ceramahnya? 3 kesimpulan ceramahnya. Apa yang 3 Bu? Aku pun dah lupa. Bisa nak tadi ada rekaman videonya 1, 2, berapa katanya? 2. Nah, mana lagi? Dah lobet HP-nya? Oh ya. Nanti kami upload di Facebook dan YouTube. Silakan tonton. Siapkan paket 4 GB. Insya Allah kalau sabar. Nah, jadi kami upload nanti tonton lah ya. Jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe, and share. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, musah nak mandi di sini. Mandi di rumah aja. Apa yang dipantau ini? Bicara politik memang dah payah. Bicara hukum, sebelum saya nak minta maaf loh.
Kalau selama 90 menit itu Bapak Ibu ada ucapan, omongan, kelakuan saya yang menyinggung perasaan, maafkan saya. Ya, silakan. Silakan maafkan, dah. Bicara politik memang tak payah, bicara hukum banyak yang ngaluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.